Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah hamdan nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita taufik untuk bisa mengikhlaskan niat kita dalam melakukan berbagai peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk menghadiri majelis ilmu. Pada pertemuan minggu kemarin sempat kosong hari tadi lagi pulang, bukan pulang sebenarnya, di lokasi. Ya, sehingga kita baru bisa kembali lagi melanjutkan kajian kita pada hari ini. Pada hari ini, alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan taufiknya. Jadi kita bisa melakukan kaki kita untuk tetap semangat dalam mencari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada nabinya, ilmu yang merupakan warisan para nabi Allah Subhanahu wa taala, karena para nabi tidak mewariskan harta mereka sepeninggal mereka, sehingga satu-satunya yang ditinggalkan oleh para nabi adalah ilmu yang mereka ajarkan kepada umat. Masih dalam bab atau kitabul wudu, ya. Sekarang kita masuk ke hadis 195 dari Sahih Bukhari. Masih di kitabul wudu, babul ghusli wal wudu'i fil miftabi wal qadahi wal khashabi wal hijara, atau babun al-ghuslu wal wudu'u fil mifdabi wal qadahi wal khashabi wal hijara. Ya, masih membahas tentang wudu. Ya, di sini bab ini menunjukkan bahwasanya ya, nanti disebutkan riwayat-riwayat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi wadah yang digunakan untuk air wudu, bahkan jumlah atau volume air yang digunakan untuk berwudu tidak dibatasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa dilihat dari apa yang Rasulullah SAW menggunakan pada peristiwa-peristiwa berikut dalam riwayat-riwayat yang nanti disebutkan. Bab mandi dan berwudu dari al-mifdab. Ya. Al-mifdab itu adalah tempat atau wadah air, atau apapun itu yang terbuat dari air. Wal qadah, qadah itu semua wadah yang digunakan untuk minum disebut qadah. Terbuat dari kayu, terbuat dari batu, atau terbuat dari yang lain disebut qadah. Wal khashab kayu. Wal hijarah dan batu. Ya. Jadi disebutkan wadah-wadah yang pernah digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mewadahi air wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wadah-wadah yang tidak mempengaruhi kesucian dari air yang ada padanya, terbuat dari kayu, dari batu.
Karena Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW berbeda turbatuha lakum masjidan wa tahura. Allah Subhanahu wa taala telah dijadikan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian sebagai masjid, tempat bersujud, dan tahur, tempat untuk bersuci atau alat untuk bersuci. Jika seorang tidak bisa mengeluarkan air, maka ada rukun tayamum. Dan tayamum tidak dibatasi. Di mana pun yang tidak ada debu, jadi gunakan itu menunjukkan bahwa asal dari apapun yang ada di atas muka bumi adalah suci ya. Karena air yang mengenai atau berada di manapun pada hukum asli adalah air hujan, air yang dari atau air yang dari sungai. Bahkan air dari banjir sekalipun, kalau misalkan ya hukum aslinya adalah suci. Jadi tidak apapun yang dilewati oleh air atau apapun yang menjadi wadah dari air yang digunakan adalah suci asalnya. Kecuali jika ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya air tersebut sudah tercemari dengan najis. Bahkan hanya tercemari saja, misalkan warna air sudah menjadi kuning atau menjadi coklat, itu tetap suci, tetap dikatakan dia air, tetap suci. Kalau sah saja, selama tidak yakin kalau perubahan tersebut dikarenakan oleh sesuatu yang najis. Baik, hadis yang pertama ya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Munir dari Abdul bin Bakar dari Humaid dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengatakan ya hadis ini adalah hadis Anas bin Malik dan banyak ya perawi yang yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Ya, beliau mengatakan ya hadaratus salatu, suatu hari waktu salat itu dikumandangkan, atau dalam satu riwayat raaitu Rasulullah SAW wa kanat salatul asr, yang disebutkan dalam riwayat lain salat tersebut adalah salat asar. Faqama man kana qaribad dari ila ahlihi, lalu orang yang dekat rumahnya dari Masjid Nabawi dan tempat mereka berada di situ itu pulang ke rumahnya untuk mengambil wudhu. Dalam satu riwayat, faltamasan nasu al-wudu falam yajidu. Wabak ya, kemudian banyak orang yang mencari air tidak menemukannya. Itu wabak ya qaumun utiya rasul wabak ya qaumun. Tersisalah beberapa orang yang tidak menemukan air. Ya, tidak menemukan air yang bukan berarti air habis, maksudnya mereka jika kembali lagi ke rumah terlalu jauh. Mereka tidak menemukan air di sekitar mereka, tidak ada yang memberikan mereka air. Jadi menunjukkan bahwasanya di waktu itu tidak seperti sekarang, setiap masjid musola ada wudhu ya. Waktu itu tidak ada. Mereka berwudhu semuanya di rumah. Ya, wudhu di rumah, masuk masjid dalam keadaan sudah suci itu pada dasarnya, ya, kecuali dalam kondisi tertentu ya. Berarti yang dan di sini hadaratus shalah masuk waktu salat ini menunjukkan bahwasanya para sahabat ya di antara kebiasaan mereka adalah apa? Ya intidhar salat juga ada salat, yaitu kita katakan etika menetap di masjid, entah harus melakukan tolak ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan ibadah sholat, zikir, baca Quran yang lain. Di sini mereka berada di masjid. Waktu asar masuk dan mereka dalam keadaan berada di masjid. Ini kebiasaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebut juga sebagai etikaf. Etikaf itu bukan hanya di malam hari, bukan hanya di Ramadan. Ya. Bagaimana dikatakan oleh Taimiyah, selama seorang meniatkan untuk menetap di masjid sebentar apapun untuk melakukan ibadah, itu disebut etikaf. Misalkan dari maghrib ke isya menetap di masjid dalam rangka ibadah, itu ya biidznillah akan dicatat sebagai pahala etikaf.
menurut sebagian ulama ya. Walaupun ya kalau kita tidak mengatakan sebagai etikat, tapi itu termasuk ibadah juga ya. Nah, intilah sholat juga ada sholat itu termasuk ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Ya, kita kembali ke bahasan. Wabak yang kau harus tersisa sebagian orang yang tidak menemukan air. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikhtabi min hijar, lalu Nabi didatangkan. Ya, ini di sini dikatakan didatangkan. Tapi Nabi tidak mengambil, tidak mencari sendiri. Bahkan tidak dikatakan di sini Nabi memerintahkan. Jadi ini inisiatif dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencarikan air untuk beliau. Dan kita tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh sahabat-sahabat muda yang disebut sebagai al-Sufa. Dan sebagian mereka adalah yang orang-orang yang menjadi orang belum nikah, mereka sih. Itu mereka mengabdikan diri kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membantu ya apapun yang menjadi kebutuhan Nabi mereka sediakan. Seperti siapa? Abdul bin Abbas. Seperti siapa? Seperti Abdul bin Mas'ud. Beliau dikatakan orang yang selalu membawakan sandal Nabi. Sahibul Na'alain. Saya Na'alain. Kami apa? Kami bukan pemilik dua sandal, tapi yang membawakan dua sandal. Dalam dua sandal beliau. Kemudian ada juga Anas bin Malik ya, yang punya julukan Khadimun Rasulullah. Bukan berarti pembantu Nabi ini Anas, tapi banyak ya. Karena Anas disebut Khadim Rasulullah karena memang diwakafkan oleh ibu beliau. Kalau Anas ini untuk membantu Nabi ya, dan ibu beliau mewakafkan jalan Anas untuk membantu Nabi. Ya, tapi yang membantu Nabi perannya sebenarnya ada banyak. Tiga ukian Nabi Sallam, tapi didatangkan. Ada beberapa sahabat yang mungkin mencarikan air untuk Nabi, ya. Dan air tersebut berada di atas wadah yang berupa batu, ya. Mikhdabin min hijarah, ya. Mikhdab itu batu yang melengkung, ya. Jadi kan kalau batu artinya sudah alami, sudah ada lengkungannya, gitu. Tapi melengkung, ya di situ ada air. Di dalam riwayat lain, ya, maksudnya dalam hadis Anas juga, tetapi dari murid beliau yang lain. Ya terkadang satu sahabat itu ya punya satu hadis yang diriwayatkan oleh banyak murid mereka, tetapi berbeda-beda versi. Ya, kadang-kadang satu ditambahkan begini, satunya tidak ada tambahan begini. Itu menunjukkan bahwasanya ya itu berbeda-beda ingatan mereka pertama, atau berbeda dalam hal apa? Lamanya mereka berbelajar berguru dengan seorang sahabat. Ini lebih lama ini, ini misalkan berguru dari tahun sekian, ini dari tahun sekian. Ada yang mungkin selama hidup beliau, ada yang mungkin hanya beberapa tahun. Sehingga di situ terjadi banyak perbedaan. Terkadang sahabat menyampaikan hadis yang sama berkali-kali, kali pertama, kali kedua. Jadi ada yang ketika menyampaikan di kali pertama dilengkap, di kali kedua sahabatnya menyampaikannya tidak sampai kali pertama, atau kebalikannya. Itu membuat hal itu jadi beda-beda versi. Atau disampaikan oleh sahabat dalam versi yang sama. Nabi SAW mengatakan begini, jangan lafaz yang satu. Tapi para muridnya menyampaikannya dengan seingatnya. Jadi mungkin lafaznya misalkan dalam bahasa Arab ada kata zahaba, pergi. Ya. Tapi sahabat murid seorang sahabat menyampaikannya bukan dengan kata zahaba, tapi dengan kata lain, sinonim dari zahaba. Pakai kata roha. Ya itu namanya dalam riwayat itu bilang, meriwayatkan lama. Dan itu boleh selama tidak keluar dari makna yang seharusnya. Jadi boleh meriwayatkan dengan makna. Dan kita kalau ketika lupa satu lafaz hadis itu boleh menyampaikan dengan makna selama ya tidak merubah jauh dari makna yang sebenarnya. Berarti otomatis harus memahami bahasa Arab ya, minimal yang dihafal itu ya. Ya, ini tidak berlaku untuk Al-Quran. Ini itu hanya berlakunya untuk hadis ataupun yang lain. Ada penghafalan maka tidak bisa
Tidak bisa dirubah-rubah ya. Begitu lafadznya begitu. Oke, kembali lagi. Ya, dalam riwayat lain bukan menggunakan lafaz bimi khudabin min hijarah, tapi biqadahin rahrahin. Ya. Dengan satu wadah air rahrah. Rahrah itu luas tapi dangkal. Jorok. Wadah yang luas, yang lebar, panjang lebar tapi dangkal. Tidak terlalu dalam. Artinya dan di sini dikatakan fasawwurul mikhdabu an yabsuta fihi kaffah. Jadi wadah ini ketika Nabi SAW menjulurkan tangan beliau atau jengkal beliau itu tidak atau kurang dari lebar jengkal beliau. Jadi lebih kecil dari jengkal Nabi SAW. Itu menunjukkan bahwasanya wadah itu sangat kecil. Meskipun dikatakan luas, tapi cukup kecil gitu. Sudah kecil dan tipis lagi ya, tidak atau tipis, dangkal ya, tidak dalam. Jadi batunya hanya melengkung sedikit. Kata waktu al-qawmu kulluhum, lalu mereka berwudu semuanya kullaka untuk ya para murid dari Anas bertanya kepada Anas mereka berapa jumlah kalian? Qala thamanina wa ziyadah. Antara 80 sampai atau lebih. Dalam satu riwayat faharaztu adadahum faqultu ma baina 70 ila 80. Lalu aku menghitung-hitung, mengira-ngira jumlah mereka ya, dan aku menjumpai jumlah mereka antara 1000 sampai 80. Jadi itu banyak, ada beberapa versi dari Anas ya. Ya, dalam riwayat lain ya, fa'akhadahu Rasulullah SAW fatawadda. Dalam riwayat lain ya, di sini dikatakan hanya para sahabat berwudu ya dari tempat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya air tersebut. Tapi di sini tidak disebutkan bagaimana di sini disebutkan hanya Nabi meletakkan jengkal beliau di situ, tangan beliau di situ. Ya. Tapi dalam riwayat ini lebih dijelaskan lagi ya. Ta'akhadha Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berwudu dari air tersebut sebelum para sahabat. Tsumma madda asabihi al-arba' ala qadah tsumma qala. Lalu Nabi akhirnya meletakkan tangan beliau di atas ya wadah tersebut dan memerintahkan para sahabat untuk berwudu. Dalam riwayat lain ya, faja'ala yanburu min asabihi. Air tersebut mengalir dari jari jemari beliau. Ya, di sini lebih jelas lagi bagaimana air tersebut bisa mencukupi 80 orang. Karena mereka dari tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Anas melihat air itu mengalir dari atau memancat dari tangan beliau. Air memancat dari tangan beliau. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya ya kejadian tersebut bukan di Masjid Nabawi. Karena washabuhu bizawra wal zawra bil madinati inda as-suq wal masjid fiha tamma. Da'a bi qadahin wima. Dikatakan para sahabat Nabi dan para sahabat waktu itu bukan di Masjid Nabawi tapi di salah satu masjid di Az-Zawra, nama tempatnya. Nama tempat di kota Madinah. Nama tempat di kota Madinah. Dan disebutkan bahwasanya Juha as-salah ya, jumlah mereka ada 300 orang, tapi ya ini dalam riwayat Muslim. Tapi yang lebih banyak riwayatnya menunjukkan bahwasanya jumlahnya 80 tidak sampai 300. Dan ini menunjukkan bahwasanya ini terlepas dari ini adalah barakah dari tangan Nabi SAW sehingga ya air tersebut yang sedikit cukup untuk banyak orang. Tapi air itu seberapa sedikitnya selama air itu mencukupi untuk anggota badan yang minimal sekali ya. Minimal sekali apa? Jadi tangan sekali. Jadi tidak lebih dari sekali. Minimal sekali. Ya, itu sudah cukup. Itu sudah sah. Sangat cukup. Ya, tapi kalau misalkan air sudah tidak cukup, ada kondisi di mana air cukup, di mana air tidak cukup ya.
Tidak cukup itu dalam artian banyak ya, tidak cukup karena jumlahnya sedikit atau tidak cukup karena airnya dibutuhkan untuk yang lain untuk minum juga kan. Tidak ada air lain selain ini untuk minum. Maka itu dikatakan juga tidak cukup meskipun air yang cukup ada. Cuman karena dibutuhkan untuk minum ya keadaan mendesak ya. Kalau misalkan air berlimpah ini untuk minum, tapi air berlimpah ya bukan ini masih dikatakan cukup. Tapi ketika air sudah langka kemudian ya dibutuhkan juga untuk minum, maka di sini dikatakan tidak cukup. Bisa berganti ke tayamum. Baik. Itu yang pertama ya. Nabi SAW pernah berwudu dan para sahabat Nabi SAW dari air yang berwadahkan batunya. Kemudian yang kedua hadis tentang berada pada hadisnya Usama An-Nuwair An-Nabi Musa An-Nabi Musa An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam da'a al-qala fihi ma fawasala yadayhi wa wajhahu fihi wa wajha fihi. Ya, Nabi SAW yang diriwayatkan dalam hadis Abu Salas radhiyallahu taala anhu ya bahwa Nabi SAW pernah meminta untuk didatangkan air, datangkan wadah air. Kemudian Nabi SAW mencuci tangan beliau dan wajah beliau itu wajah fihi majafi artinya menenggelamkan tangan beliau ke dalam. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ketika orang berwudu kemudian menaruh air ke dalam, jadi itu tidak membuat air tersebut jadi tidak sah untuk jadikan jadi kotor ya. Tidak sah lagi karena sudah dijadikan bahasa kriol gitu ya. Ini enggak. Ini menunjukkan bahwasanya air tersebut masih tetap sah untuk dijadikan wudu. Rasulullah memasukkan tangan beliau ke situ, tapi masuk ke dalam ya, menenggelamkan tangan beliau ke dalam air. Tidak hanya sekedar mengayuh air saja, tidak. Baik. Makanya saya bilang itu salah saya dengan kalian. Sahabat yang beliau masuk Islam di tahun 7 Hijriah. 7 tahun 6 Hijriah. Jadi saat perang Khaybar, saat Nabi SAW menaklukkan benteng terakhir dari Yahudi di tanah Khaybar. Abu Musa al-Asy'ari datang ke Khaybar bersama dengan para sahabat Nabi atau sisa para sahabat Nabi yang baru pulang dari mana? Dari Habasyah. Abu Musa al-Asy'ari itu mereka dari Yaman ya. Dari daerah Yaman naik kapal ya, kebetulan bertemu dengan gerombongan dari Habasyah ya. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ini sangat lama ya. Nabi SAW sudah 6 tahun 7 tahun di Madinah baru mereka datang. Dan ini bukan berarti mereka tidak menimba ilmu. Mereka tetap saling surat menjual ya. Nabi SAW tetap mengirimkan orang yang akan mengajarkan ilmu. Ya orang yang jauh, bahkan orang yang masuk Islam di Yaman misalkan, Rasulullah mengirimkan siapa? Mengirimkan Mu'adz ke sana. Bahkan nantinya mengirimkan Abu Musa, mengirimkan Ali juga ke Yaman untuk mengajarkan ilmu. Baik, itu hadis yang kedua. Yang di situ adalah wadahnya. Wadah tadi wadah untuk air warnanya bebas ya, bisa jadi batu, bisa jadi kayu yang lain. Lalu hadis yang ketiga, hadis hadis diriwayatkan oleh Amr bin Yahya dari ayahnya Yahya bin apa namanya bin ya Amr bin Yahya al-Mazini ya, dari kabilah Mazinah, dari Abdullah bin Zaid bin Asim. Dan ini ya sudah sering kita lewati hadis Abdullah bin Zaid bin Asim. Hadisnya panjang tentang cerita tata cara wudu. Qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi tawrin min sufrin. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang, kemudian beliau mengeluarkan ke hadapan kami air yang beliau taruh di satu wadah yang terbuat dari suf. Suf itu adalah khas tembaga ya.
Ya bukan berarti sufar kuning, ada sufar kuning berarti dari emas. Tidak. Kalau misalkan ini emas berarti ini menunjukkan bahwasanya boleh menggunakan emas, tapi tidak bukan emas, tapi lembaga. Ya di sini ya menunjukkan bahwasanya boleh menggunakan benda-benda yang menggunakan apa? Menggunakan benda yang terbuat dari tembaga, dan tembaga tidak merubah kesucian air yang berada di atasnya. Kemudian beliau menceritakan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencuci wajah 3 kali, tangan 2 kali, masah ra'si, mengusap kepala bihi wa adbar. Kemudian di sini menggunakan akbal. Akbal itu ke depan, adbar ke belakang, kebalik ya. Di dalam lafaz yang lebih lengkap riwayat Muslim itu lebih dijelaskan ya. Dimulai di depan baru ke belakang. Tapi lafaz aqbala bihi wa adbar seakan-akan dimulai dari belakang ke depan dulu, baru ke belakang lagi. Begini. Cuman itu ya kalau menurut lafaz ini begitu, tapi dijelaskan dengan lafaz lain. Jadi hadis yang sama, hadis Abdullah bin Zaid bin Asim, cuman para perawi dari beliau, para murid-murid beliau, entah murid-muridnya lagi itu meriwayatkan dengan berbagai lafaz. Makanya ya, ada lafaz yang lebih terperinci dalam riwayat Muslim yang itu ya memulai dari depan. Jadi di sini ya tidak berselisih dengan lafaz ini. Ya, karena dalam bahasa bahkan dalam Al-Quran pun ada yang disebut takdim dan takhir. Jadi ada peristiwa yang seharusnya duluan tapi diakhirkan, atau seharusnya diakhirkan tapi duluan. Ya walaupun secara lafaz, secara terlihat ya ada terbaliknya sebuah fakta di situ, tapi itu tidak terbalik ya, tapi dibalik dalam apa untuk tujuan tertentu. Tapi bagaimana kita tahu bahwa itu terbalik ya, dari dalil yang ya, seperti di sini ya, ke depan dulu baru ke belakang, padahal yang dilakukan lebih rinci dari depan dulu ke belakang baru ke depan lagi, bukan dari belakang ke depan ke belakang, jadi berakhir di belakang, jadi berakhir di depan. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya begitu ya, akbala bihi wa adbar ya, akbal itu artinya ke depan. Jadi misalkan akbala Muhammad ala Ahmad, jadi Muhammad datang ke Ahmad, menghadap ke Ahmad, jadi datang dari belakang ke depan ya, maju ya. Akbal itu maju, sedangkan adbar itu mundur atau pergi ke belakang. Makanya ada istilah apa namanya jadi kata dubur bagian belakang, kubur bagian depan. Allah bahwa sadar di lainnya kemudian mencuci kaki. Kemudian hadis selanjutnya hadis Abu Yaman dari Syuaib dari Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat lamma saqala an-nabi wa shadda bihi wajhuhu ista'dana azwajahu fi an marra fi baiti adzinna. Dahulu ketika penyakit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin berat, ini penyakit sebelum beliau wafat ya. Sakit Nabi Sallam ya, beliau wafat akhirnya dengan penyakit ini. Wasjad wajah penyakitnya semakin keras. Ista'dana azwajahu, beliau meminta izin kepada istri-istri beliau untuk Umar radha diurus di rumah saya ya, rumah Aisyah. Pak Alin akhirnya mereka mengizinkan karena orang yang berkuliah ini ada kewajiban untuk membagi hari namanya al-fasl. Maka ketika hari-hari lain itu ingin dipakai untuk keperluan yang lain atau istri yang lain, maka harus minta izin. Kayak dari istri. Bahkan jadi Rasulullah SAW bayi orang Julai ini takut wajiran berarti. Lalu Nabi SAW keluar bersama dua orang. Ini dua orang ini Abbas dan Ali. Dikatakan Aisyah bayi Abbasin orang Julin Afar, antara Abbas dan orang lain.
Kenapa di sini Aisyah mengatakan orang lain karena nggak terus terang kali. Kenapa? Ya karena pernah ada tidak harmonis hubungan antara Aisyah dengan Ali. Itu peristiwa Jamal perang antara perang yang tidak disengaja, perang yang dibuat sebenarnya, perang yang dibuat antara oleh orang-orang yang tidak ingin bersatu, tidak ingin kaum muslimin bersatu. Para pengurus Utsman mereka tidak mau mempersatu umat kita bersatu, kaum muslimin bersatu. Jadi tetap perpecahan sehingga mereka tersibukkan untuk mencari pengurus Utsman. Itu yang mereka inginkan. Mereka mau mengadu domba antara kelompok Ali dan Aisyah yang sebenarnya tidak ingin melakukan perang. Jadi Ali datang ke Kufah atau ke Basrah mendatangi Aisyah yang sudah dibunuh ke sana. Bertanya apa tujuannya ke situ. Aisyah lalu mengatakan dengan itu melakukan istilah untuk melakukan perbaikan perdamaian, karena diketahui bahwasanya banyak dari pemberontak, banyak yang membunuh Ali itu pembunuh Utsman itu datang dari sana, dari daerah Kufah, Basrah, Mesir. Walaupun sebenarnya paling intinya Mesir, paling puncak karena pasukan yang besar dari Mesir, sehingga sudah damai sebenarnya. Sehingga ketika mereka sudah damai, sudah tahu hubungannya, sudah. Tapi di Eropa, jadi mereka membagi faktor yang itu menjadi dua, satu di kelompok Ali dan hasil di kelompok Ali, kemudian saling berlapar panah. Seakan-akan yang perang Aisyah dan kelompok Aisyah, yang perang mereka untuk perang pelabur. Dia terpancinglah pasukan, akhirnya terjatuhlah. Terjadilah perutusan perang yang akhirnya ditandai selesainya perang dengan terbunuhnya onta yang membawa Aisyah. Kayak disebut Waqatul Jamal, perang Jamal. Jamal onta. Di situ terjadi banyak kesalahan. Yang kita tahu di sini permasalahannya karena mereka itu karena sejarah yang sampai ke kita. Tapi orang-orang yang para sahabat yang hidup di waktu itu mereka nggak tahu pada itu kalau perang itu dibuat. Awalnya berapa perang. Aisyah dan Ali dan juga sahabat-sahabat Tolha juga itu berusaha untuk menenangkan. Enggak, dan di perang itu juga Tolha dan Zubair dibunuh. Dan tidak dibunuh orang yang membunuh Tolha dan berikutnya ada Nabi SAW yang dulu kalau tapi jangan ingat ya, al-qatlu fil haraji hadaru, kematian pembunuhan yang terjadi di saat kekacauan itu adalah hadar, tidak ada harganya, tidak dibalas. Makanya ketika ada misalkan ketika ada demo atau apa yang membuat ada jatuh korban jiwa, maka secara hukum Islam jiwa tersebut tidak dikisah pelakunya. Makanya ketika ada fitnah, kita disunahkan untuk berlari, karena kematian kita tidak ada gunanya, mati itu tidak ada gunanya, tidak dikisah. Orang yang membunuhnya tidak dikisah, karena mereka ketahuan. Kayak gitu, tadi tahu siapa yang membunuh, maka dipanggil dia oleh yang membunuh. Tapi tidak sebetulnya hanya didoakan mereka, diberikan kabar keburukan, bahwasanya mereka dianggap karena. Dan Ali mengabarkan mereka berdua. Jadi Ali mengatakan, aku ingat bahwasanya Nabi SAW mengatakan bahwa kalian akan terbunuh di perang ini. Dan Ali udah kalian juga. Saya mereka jadi kejar sama beberapa orang. Kemudian kembali lagi, Nabi SAW sakit, kemudian digotong atau dibawa oleh orang 14 juga. Ada Ubaidullah yang benar-benar perawi dari Aisyah, ya, tapi ini meriwayatkan hadis dari Aisyah. Akhbar Abdullah bin Abbas, waqala atani adalah berlaku. Jadi Ubaidullah ketika mendengar Aisyah mengatakan ini digotong oleh Abbas dan juga orang lain.
Ditanyalah oleh Ubaidullah kepada sahabat lain yang Abdul Abbas, kamu tahu nggak orang itu siapa yang maksud Aisyah? Ya, qala qultu la. Kembali kafir. Abdul Abbas bertanya kepada Ubaidullah, kamu tahu nggak siapa yang dikatakan Aisyah apa namanya rajulun akhar, orang lain tersebut? Lalu kata Ubaidullah, tidak tahu. Lah qala Abu Ali, tidak, dia adalah Ali. Wa kanat Aisyah itu muhadditsun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulu baitahu واشتد وجهه هريق عليه من سبع ضرب لم تخلل أوكيتها. Lalu Aisyah mengatakan ketika penyakit Nabi SAW semakin berat, beliau mengatakan hariku alayya min sab'i qirab, tuangkan ke atas kepalaku tujuh wadah besar air. Kerba itu wadah yang besar, kemudian tujuh lampu halal aukian, yaitu hariku alayya, hariku ya, terkadang orang Arab mengganti kata hamzah dengan Arif, aslinya Arif, Araqa yuriku menuangkan, tapi di sini ganti hariku alayya minal ma'i, ya, alam min sab'ati rabit lam tuhlan awkiyatuhun, dari 7 wadah air besar yang ya lam tuhlan awkiyatuhun. Jadi lampu itu adalah wadah yang tidak disentuh oleh tangan siapapun. Ya, jadi Nabi meminta air tersebut air yang dituang tanpa disentuh, ya. Dituang. Kemudian air tersebut sudah disentuh oleh tangan yang lain. Ya. Dan di sini Ibnu Jauzi mengatakan, ya, itu menunjukkan atau Ibnu Mulaqin mengatakan itu menunjukkan, ya, kemungkinan ada 3 hal maksud Nabi SAW kenapa meminta airnya tidak disentuh. Yang pertama, tabarruk inda dzikrillah inda syiddiha wa qilliha. Ya, jadi di sini air itu belum disentuh dan masih diikat. Jadi kerok itu ya wadah yang terbuat dari seperti ya mungkin dari kulit, ya, dari kulit. Jadi sesuatu yang wadah yang bisa diikat. Kalau itu berplastik, kan bisa waktu itu belum ada plastik. Kerbak yang terbuat dari kulit ataupun yang lainnya, itu wadah air yang bisa diikat. Yang belum dan air itu yang wadah yang belum disentuh siapapun dalam airnya, kemudian belum dibuka kemasannya, belum dibuka ikatannya. Ya, dan besar ingin air tersebut masih tersegel, belum ya terkena apa namanya ya masih belum terpengaruhi hawa udara yang ada di luar. Kemudian juga apa namanya menjaga ya kesucian air tersebut, ya air yang sudah digunakan oleh orang, oleh siapapun, ya dengan memasukkan tangannya ke dalam, itu dibandingkan dengan air yang belum disentuh masih lebih bagus yang belum disentuh, dalam hal untuk berwudu, walaupun boleh saja sebagaimana yang di Nabi di hadis sebelumnya, dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari ketika berwudu sambil memasukkan tangan ke dalam. La'alli a'hadu ila nas, ya, agar aku bisa ya menemui orang-orang. Jadi diceritakan bahwa Nabi SAW berkali-kali pingsan. Jadi waktu sholat Nabi ingin mengimami manusia, mengimami para sahabat, kemudian jatuh pingsan tanpa beliau sadari. Kemudian dituang air satu persatu, jadi bukan 7 langsung, ya.
Jadi satu mau lagi, satu mau lagi. Oh, jadi sufi ini sebabnya dihapus. Lalu aku jadi sana kami dibuka di mesdok, tadi mesdok apa? Batu ya, batu yang mampu dihapus. Tapi didudukan di atas mesdok tersebut, bukan kemudian di sini bukan untuk air. Jadi hapus. Kita begini itu maksudnya kita masuk mengalami pemikiran. Lalu kita mulai menyirami Nabi SAW dari awal Rasul atau yang Malaysia wilayahnya sampai dari mengatakan sudah cukup. Nah, ini menunjukkan ya boleh ya tidak menggunakan warna yang terbuat dari kulit atau penyelain dalam yang membawa untuk membawa air. Jadi ini bahasanya masih berbeda dengan yang wadah yang digunakan untuk menampung air. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa koreksi ya tadi. Ya. Kondisi antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, ketika Aisyah menyamarkan nama beliau dalam belajar hadis ini, itu bukan karena hadis beliau, tapi karena bukan karena orang Jawa, tapi dari kejadian di saat hadis beliau di Darussalam ya, bahwasanya Aisyah berzina gitu di masa Nabi SAW. Dan Nabi SAW pernah meminta saran dari beberapa keluarga besar, anggota keluarga beliau, di antaranya Usama bin Zaid dan juga Ali. Usama mengatakan tetaplah bersama Aisyah ya, karena aku tidak melihat beliau kecuali la arabina illa khairan, dia melihat kecuali baik. Tapi Ali mengatakan apa? Talik ya, menyarankan menceraikan Aisyah. Nabi SAW tapi ada apa namanya, kemungkinan lain bahwasanya yang membawa Nabi itu Abbas dan orang lain itu berganti-gantian ya. Jadi karena yang dekat dengan Nabi yang dianggap Ahlul Bait itu antara Ali dan Abbas, ada juga Ja'far ya sebelum dia meninggal, kemudian ada Usama bin Zaid ya. Beliau pernah jadi anak-anak Nabi ya. Jadi berganti-ganti antara Ali dengan Usama yang menggotoknya. Itu kemungkinan kedua. Di sini beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dari hadis Aisyah ini, bahwasanya di sini ada keutamaan Aisyah karena beliau Nabi SAW meminta izin kepada istri-istri beliau yang lain untuk dirawat di rumah Aisyah ya, sebelum beliau meninggal. Wah, kemudian fi dari anak ada zauj an yaksi min zawjati ya, bagi orang yang berpoligami diwajibkan untuk membagi harinya bagi istri-istrinya meskipun dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan tidak melakukan hubungan itu harus membagi hari, tetap menginapnya di situ ya. Jadi pembagian hari itu bukan maksudnya di situ aja. Jadi Nabi SAW kalau misalkan sekarang harinya pasok, itu Nabi keliling ke semua istri melihat keadaan mereka semua. Itu kan. Ghairah annahum annahu lam tawassa illa man kana fi yawmiha. Dalam riwayat disebutkan begitu. Kecuali melainkan Nabi SAW tidak menyentuh selain yang punya hari. Jadi hanya melihat dari jauh, hanya masuk ke rumah gitu. Rumah beliau banyak, ada 9 yang beliau tinggalkan ketika beliau meninggal. Itu dimasuki siapa? Cuman tidak menyentuh kecuali yang memang harinya terbatas. Menyentuh dalam artian menyentuh begini. Adapun keluarga itu tidak merupakan kewajiban. Bukan berarti yang harinya itu berarti harus melakukannya. Ya. Maksudnya hari istri A, istri satu saja dia harus melihat di istri tersebut dan hanya boleh menyentuh istri tersebut. Sedangkan yang lain boleh dihitung-hitungan tidak untuk melihat. Dan itu merupakan bagaimana Rasulullah SAW berusaha untuk berbuat adil di antara kanan istrinya.
Dan ini tidak ada maral asqat hakkan qasam fahuwa. Ini juga bahwasanya perempuan boleh memberikan haknya, hak dari jatah inap suaminya. Fi dari ala qadar zaujati Rasul. Di sini juga ada keutamaan istri-istri yang lain. Kenapa? Karena mereka mengedepankan kecintaan Nabi daripada kecintaan mereka. Jadi masing-masing mereka pasti ingin Nabi buat mereka. Tapi karena Nabi ingin jadi Aisyah, mereka apa? Dan mengedepankan keinginan Nabi. Jadi ini merupakan ya fadilah keutamaan dari istri-istri Nabi SAW. Ya bagaimana mereka tidak memaksakan apa yang mereka inginkan. Mereka sudah pantas beristri oleh Nabi SAW dan menjadi istri Nabi SAW di surga nanti. Dan di mana tidak ada lagi cemburuan di sana. Ya. Baik, nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, kita cukupkan dengan beberapa hadis yang bisa kita bacakan. Ya, bisa kita cukupkan dengan satu bab ya dari Sahih Bukhari dari kitab Wudu. Kita lanjutkan